ciri-ciri Ustaz apabila kita sudah terjangkit dengan virus nomofobia. Hana HP hidup. Whatever saat kita bangun subuh, yang kita cari adalah handphone. Bahkan ada orang laki-laki atau perempuan wateman HP li pasangan nyan hati muduk jantung kai bacara ya ke kabe kamati ke. Hari ini banyak yang kita rasakan hamba Allah. Ada anak-anak yang kadangkala sudah tidak benar kehidupannya, sudah terjebak dalam kelabing malam, sudah leluasa melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena mungkin saja saat kecil mereka terlepas, tidak ada pengawalan, bahkan tidak ada penjagaan dari kita, sehingga mereka memilih dan memilah jalannya sendiri. Saat sudah remaja, saat sudah dewasa, kalimat yang kita utarakan adalah sangat sayang terhadap kehidupan anak kami yang tidak tahu menahu terhadap kehidupan, terhadap ilmu pengetahuan agama. Kenapa demikian? Karena saat kecil mereka kita abaikan. Sedangkan hal yang dipraktekkan oleh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim seorang ahli hikmah. Apa makna hikmah? Mengeluarkan kalimat-kalimat yang bijaksana sebanyak 12.000 kalimat. Masa Nabi Allah Daud, sebelum Nabi Allah Daud diutus oleh Allah, Luqmanul Hakim merupakan seseorang yang bahkan hampir sederajat dengan para nabi. Beliau mengeluarkan fatwanya. Beliau dijadikan sebagai seorang manusia yang takjub para malaikat. Beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Namun apa yang pertama beliau sampaikan? Saat Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, dengan kalimat yang lembut beliau sampaikan, ya bunayya, wahai anakku, dengan kalimat panggilan kemesraan, panggilan kesayangan. Ayo harus tahu ya ni wate ubud dengan kalimat-kalimat yang indah urung si lu. Nyona urung si kadang-kala nanane gak gebu. Ismail atau Ibrahim atau nama-nama yang lain Muhammad. Namun wate geuy si uro-uro gam hok aja. Maka wajar saat besar dia tidak pernah merasakan panggilan yang indah dari orang tuanya. Nyo maah cakap mi tanyo-tanyo ya indang kadang-kala kan gam dari wadai jah ada anak jin dari. Maka wadai oro wajar gadah tapi kaji ke jin doa urung si. Yang perlu kita perhatikan dari panggilan saja menentukan kebaikan seseorang anak. Luqmanul Hakim memanggil kepada anaknya ya bunayya. Yang bahasa katanya adik, abang, ananda, anelu. Itu kalimat yang kita suguhkan dalam kehidupan mereka. Saat mereka ingin berbuat jahat, saya dimanjakan oleh orang tua di rumah. Orang tua saya sangat lembut. Maka karakter yang terbentuk dalam kehidupan mereka adalah karakter-karakter yang kita suguhkan. Dengan ya bunayya. Tasghir isfaq, panggilan bagi anak ubud dengan penuh kelembutan. Apa nasihat pertama yang ditawarkan oleh Luqmanul Hakim? La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah, jangan engkau duakan Allah. Inna syirka la dhulmun azim, kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Itu yang pertama dididik oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya yang masih kecil. Mantengku pujud tak doktrin anak katanya wate ubud. Hai anak mit umur 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Tak perah ju Allah, sidro Allah yang Maha Esa. Mereka belum mampu mencerna bagaimana kondisi zatnya Allah, bagaimana hal-hal yang sifat-sifat yang wajib kepada Allah. Artinya apa? Kita memang harus mendoktrin kepada anak-anak kita yang masih kecil. La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Itu pendidikan yang pertama. Yang kita lakukan sekarang,
anak-anak gedanyo sedang terjangkit, bahkan kita semua sedang terjangkit dengan virus nomofobia. Apa itu nomofobia Ustaz? Orang-orang yang terpikat hatinya dengan gadget ataupun HP. Nah, orang tahu ciri-ciri Ustaz apabila kita sudah terjangkit dengan virus nomofobia. Hana HP itu sah. Saat kita bangun subuh, yang kita cari adalah handphone. Bahkan ada orang laki-laki atau perempuan man HP li pasangan nyan hati muduk-duk jantung itu. Kai baca rahasia ke kabe kamati ke. Itu sudah terjangkit dengan nomofobia. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh beberapa tokoh, alhasil 56% di Inggris Raya sudah terjangkit nomofobia tahun 2019. Siapa konsumennya? Siapa orang-orang yang terjangkit virus tersebut? Dominan orang muda dan dewasa yang masih muda. Artinya orang-orang remaja yang baru beranjak dewasa. Kita lihat kalian orang-orang ayah-ayah kita nyawa jamun. Hana mentinggal ke PHP. Bahkan tajuk inggai kerau. Sebagai contoh ayah ulun tuan baru. Lun me kenau lu kadua oro hino baru tinggal. Ayah HP yang geblo oleh abang patah mupuduk pun kagak ada. Artinya apa? Memang benar seperti survei yang mereka buat. Alhasil yang terjangkit dengan nomofobia adalah anak-anak muda dan orang-orang yang baru beranjak dewasa. Ada sebuah cuitan, ada sebuah opini yang disampaikan oleh beberapa orang. Wadah tajak menjamai rumah ngon-ngon tu merempok tapi kerorot. Sedangkan kawan kita itu punya anak. Kadangkala anak-anak tersebut tidak keluar dari kamarnya. Kenapa? Sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan tontonan gadgetnya. Itu merupakan virus dalam kehidupan kita. Sehingga dari sekarang harus gedanyo PJU. Bahkan mana anak gedanyo Ustaz terjangkit dengan virus nomofobia. Wadai klik yuhubud di jamun kendot aja, kan susu tapi HP supaya tenang kehidupan kita. Bacut-bacut sehingga mereka ketagihan, sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri. Itu kesalahan yang kita lakukan sehingga sekarang harus kita tanggung akibatnya. Maka solutif, cok bengoh me baca maaf, cok bengoh me masjid. Wadah subuh-subuh minggu ke depan GPS di Masjid Al-Ikhlas, bangunkan dia, kita bawa ke tempat jamaah. Minggu depan di Masjid Al-Munawwarah, kita bawa anak-anak kita untuk ikut berjibaku merasakan ke atmosfer subuh sehingga mereka terlepas sedikit demi sedikit dari virus nomofobia yang sedang menggerogoti tempat-tempat kita di Indonesia, di Aceh dan tidak terkecuali di Kota Loksmawe.